Pada 27 September 2023, telah dilaksanakannya pengabdian masyarakat terkait pendidikan dan pelatihan hak restitusi untuk pemenuhan hak korban tindak pidana yang dilaksanakan pada Aula Kelurahan Kuala Bengkala dengan narasumber Pak Saiful Azhar SHMMMH selaku bagian dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, Bapak Dr. Mahmud Mulyadi SHM Hum selaku dosen Fakultas Hukum USU dan Ketua Tim Pengabdian USU, serta Bu Sasti Hairunisa SHMH selaku dosen Fakultas Hukum USU. Kegiatan pengabdian dimulai dengan dibagikannya pretest terhadap peserta untuk menilai pengetahuan peserta terkait materi restitusi. Dilakukan guna mendorong peningkatan pemahaman penerimaan manfaat pengabdian, dalam hal ini masyarakat umum, aparat penegak hukum dan advokat dalam memetakan konsep restitusi dan pengajuan permohonan restitusi sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana. Saiful Azhar menyampaikan topik terkait implementasi pemohon dan eksekusi restitusi pada tindak pidana perspektif Bapas. Dalam materi ini, Pak Saiful menekankan bahwa Bapas berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pada umumnya pelaku kondisinya adalah kondisi ekonomi yang sulit, sehingga perlu adanya solusi lembaga itu bisa membantu memberikan restitusi tersebut. Siti Hairunisa membawakan topik terkait implikasi Victim Trust Fund pada korban kekerasan seksual, di mana menekankan dana bantuan korban pelaku tindak pidana yang diatur pada pasal 7 ayat 2 Statuta Rohma. Pada materi ketiga, Pak Mahmud Mulyadi menyampaikan terkait pengaturan terkait hak restitusi bagi korban tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan menekankan bahwa seberapa banyak pun restitusi yang diberikan tidak akan memperkecil dampak yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana yang dapat direstitusi itu adalah tindak pidana teroris dan kekerasan seksual. Perhatian terhadap korban kejahatan itu telah berkembang di dunia internasional termasuk di kita, supaya memperhatikan aspek-aspek kerugian terhadap korban, baik kerugian psikis, fisik maupun juga imaterial. Nah, jadi sedikit untuk meringankan penderitaan korban dari hasil kejahatan, dan juga kita memberikan satu upaya prevention untuk seseorang bisa mencegah untuk tidak melakukan kejahatan. Setelah dilakukannya sesi pemaparan materi oleh speaker, maka selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang langsung dijawab oleh pemateri di tempat. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan kuis yang diberikan oleh para pemateri yang akan dijawab pada peserta di tempat saat itu. Tentunya saya senang sekali bisa tahu tentang informasi ini dan bisa berkenalan dengan 3 narasumber yang hebat, dan saya sangat senang bisa ikut hadir dalam kegiatan ini. Mengikuti pelatihan ini tentunya saya akan memberikan edukasi terhadap anak-anak di tempat tinggal saya,
untuk tidak mendekati tindak pidana seperti ini. Terima kasih. Harapannya, pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pemenuhan hak korban tindak pidana, salah satunya hak restitusi yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban tindak pidana. Pada sesi terakhir, yaitu pengisian post-test oleh para peserta pendidikan dan pelatihan hak restitusi untuk menilai bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pendidikan ini. Sasaran pengabdian ini diharapkan nantinya dapat mengetahui mekanisme permohonan restitusi sehingga pemenuhan hak korban tindak pidana akan diperoleh secara maksimal. Hal ini juga berkaitan dengan pemulihan hak korban tindak pidana.